Pemirsa, kembali di Ngopi Ngobrol Happy. Happy suasana kita bersama alumni dari GMNI Ya. ya. Ada Mas Aris, ada Mas Hari. Dari ngobrol kita yang banyak tadi, semakin dalam dan semakin mengerti ya tentang GMNI, termasuk kegiatan dari alumni-alumninya. Nah, ini sebelum kita menyampaikan atau menanyakan tentang harapan-harapan kedepannya, tadi ada juga sih struktural pasti juga ada ya. Ya Mas Ari bisa menyampaikan tentang hal itu, Mas. Betul. Ya, terkait struktural itu terus kami kelola gitu kan. Memang saya memiliki teman diskusi gitu. Memiliki teman diskusi karena prinsip kami itu kan memang semua untuk semua, kemudian konsepnya adalah rumah besar. Jadi salah satu teman diskusi saya ini ya Mas Aris gitu. Jadi istilah saya ya wis Riz, urusan struktural sih menurutmu api ya wis kono ndang ditoto wae gitu. Kemudian ada beberapa senior seperti Mas Adang Subaryanto, kemudian Mas Eko Sukartono, ada kawan saya Sahrul Romadoni, Demas, ada Rory gitu Mas, dan beberapa teman yang lain. Kemudian kami coba mengolah gitu. Mengolah itu bukan pada persoalan suka atau tidak suka, bukan pada perspektif intrasubjektivity bahwa apa penilaian kami itu menjadi benar, tidak, tetapi diskusi mengarah kepada dia itu domainnya ada di mana sih, kira-kira begitu. Karena kan posisi vital itu kan memang ada di pengurus harian sama di kompartemen. Di harian sama kompartemen itu memang harus saling mendukung, sehingga ini harus lebih terfokus gitu, sehingga kami mencari orang-orang yang pas. Orang-orang yang pas itu bukan kemudian orang-orang yang tidak masuk struktural itu kemudian tidak terlibat dalam organisasi, karena prinsip dasar dari komitmen politik pengorganisasian yang saya lakukan semenjak Prakonvercap itu adalah bahwa siapapun dia, khususnya hari ini ketika saya mendapatkan mandat sebagai ketua terpilih dan sekretaris, itu keputusan politik tidak boleh lebih dari 5%. Ingat, 5%, bukan 50%, 5%. Kenapa? Karena kami percaya bahwa 95% itu adalah yang sudah dikelola, yang sudah digodok, yang sudah dimusyawarakan dan seterusnya oleh teman-teman yang ada di struktural. Yang tentu mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan yang mungkin non struktural. Ya kan tidak mungkin juga kami yang misalkan berisi 17 orang begitu, sedangkan secara keseluruhan alumni GMNI Banyuwangi itu hampir 500-an orang. Kira-kira ini juga menjadi kesulitan bagi kami, kemudian harus memaksakan untuk masuk. Setidaknya itu yang kami lakukan, jadi kami berkomunikasi, diskusi panjang lebar, termasuk khususnya dengan Mas Aris ini kan untuk apa namanya, untuk menggodok nama-nama itu. Menggodok itu bukan dalam konteks pragmatis, tidak, tetapi dalam konteks ideologis. Dalam perjalanan organisasi 5 tahun ke depan. Karena begini, organisasi-organisasi seperti GMN ini bukan organisasi yang personilnya dibayar, tidak. Tetapi pasti kami tanda kutip gitu kan, sebagai pintu komunikasi gitu dari teman-teman yang ada. Misalkan ada Mas Indra sebagai seorang dokter, ini kan kami juga punya itu dokter namanya Mas Indra, itu bagaimana ini kepentingan urusan kedokteran dalam konteks pendampingan masyarakat, misalkan seperti itu dan seterusnya. Termasuk nanti yang di domain partai politik, di domain akademisi, di domain pers, dan dalam konteks advokat kami memang berharap ada orang yang, karena banyak alumni GMNI yang advokat itu, sehingga kami berharap nanti ada wadah namanya Lembaga Bantuan Hukum Marhenisme, kira-kira begitu. Yang itu memang tugasnya untuk melakukan kerja ideologi ada, kerja organisasi ada, pragmatisnya ada, tanda kutip gitu. Kira-kira begitu. Ini kalau kita ngomong tentang masa depan ya, tadi kalau Mas Hari menyebut 5 tahun. 5 tahun. Ini kita nggak tanya tentang 5 tahun, 2 tahun ke depan. Nah, sekarang kan 2022 ya. Kita tanya kalau harapan dari GMNI ya dalam persiapan 2024. Iya. Itu harapannya seperti apa? Di 2024 itu kan ada dua kepentingan, ada tiga, saya sebut begitu, ada tiga. Yang pertama penyelenggara pemilu, yang kedua legislatif, yang ketiga eksekutif, mungkin seperti itu. 3 komponen ini kami harus masuk.
Jadi ini adalah perintah organisasi yang dimandatkan kepada saya untuk melakukan pendistribusian kader-kader terbaik kami di wilayah penyelenggara pemilu, di legislatif dan di eksekutif. Jadi kami harus masuk dan kami yakin pasti bisa masuk dan tanda kutip dan mewarnai sehingga dalam konsep pembangunan untuk membangun sinergitas dalam konteks Kabupaten Banyuwangi bisa berjalan maksimal. Di 2 tahun terakhir itu kan itu PR yang paling penting. Gitu. Ya, oleh karenanya saya juga telah menjalin komunikasi dengan beberapa pimpinan partai politik yang ada nanti ke depannya kira-kira begitu ya. Beberapa beberapa hari terakhir saya juga melakukan komunikasi politik, tapi nanti pasti akan kami perdalami gitu. Ya untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi kan memang harus berangkat dari partai politik gitu. Ya, jadi kami akan komunikasi dengan beberapa. Ya, mudah-mudahan. Tapi terserah Mas Aris deh. Gitu ya? Ya, kadang-kadang Mas Aris ini punya pandangan lain soalnya kan. Berarti punya pandangan lain juga ya Mas ya? Kali ini kayaknya saya harus ikut sementara ya. Sementara saya harus ikut arus kawan-kawan lah. Mau seperti apa ya. Tapi kita memang sudah punya kader-kader untuk 2024 selain di penyelenggara dan di legislatif gitu kan. Kita sudah punya kader-kader yang kita akan coba soundingkan untuk kepada masyarakat. Kalau khususnya untuk 2024 ini kan tergantung penyelenggara misalnya di KPU sama Bawaslu kita sudah punya Mas Dian di mana Dian Purnawan di KPU Kabupaten dan ada Mas Adrianus Yancel Pale yang ada di Bawaslu yang saya pikir kita memang ya namanya biar ada terus bergerak mereka juga harus ada kita motivasi dan sebagainya dan mungkin ada teman-teman yang memang punya keinginan ke sana ya ayo ini kader-kader terbaik tidak mesti harus satu terus ini terus tidak tetapi saling melengkapi karena mungkin kalau kemarin dari satu terus kita nggak nambah pinginnya nambah gitu kan dari 1 menjadi 2 atau 3 gitu. Mas Ari terima kasih banyak Mas Aris juga ya sudah datang di acara ngopi. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari teman-teman KMNI bisa terwujud. Amin. Dan terlaksanakan. Dan mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Dan pemirsa terima kasih juga Anda sudah bersama kami dalam ngopi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya tentu di Ngopi Ngobrol Happy.